Bruder, sepertinya Pak Eko Jatmiko Terlempar keluar. kayak keluar. Ya, baik. Diganti Bu Rina. Ya, baik. Terima kasih atas penyampaian dari Bruder terkait dengan kepemimpinan sekolah. Ya. Suster, Bapak, Ibu yang terkasih, setelah ini kami persilakan kepada narasumber kami yang kedua, yaitu Bapak Hendy Kiawan, untuk mengisi materi yang selanjutnya. Kemudian setelah Bapak Hendy nanti akan kami adakan sesi tanya jawab. Monggo Pak Hendy, kami persilakan. Mbak Rina, saya tak kenalkan Mas Hendy dulu. Saya boleh Bruder, ya, silakan. Monggo. Ya, Pak Hendy ini yang berwajah buruk ini karena brengosnya, kumisnya sangat tebal. Ini masih muda sekali, usianya sekitar 32-33. Tapi dia ini sudah ada beberapa buku novel yang dia karang, terbitan Gramedia. Dia juga pendiri Asosiasi Penulis Indonesia. CV-nya banyak sekali, walaupun masih sangat muda. Nah, itu latar belakangnya, maka dia akan banyak membawa kita kepada nilai-nilai itu. Masih muda, dia punya banyak tulis-menulis yang luar biasa. Silakan Pak Hendy. Ya, terima kasih Bu Derwarto. Kemarin juga sudah dibombong, dibanggakan hatinya oleh Pak Adi. Ini diulangi lagi oleh Bu Derwarto. Ya, saya bersaksi. Terima kasih Bapak, Ibu, Suster, Bude. Saya izin share screen. Apakah terlihat share screen-nya? Sebentar. Kelihatan kah? Kelihatan, Mas. Kita mulai lagi ya. Nah, kemarin terima kasih untuk Bu Derwarto yang sudah menjelaskan modul 1. Sebenarnya yang dijelaskan Bu Derwarto tadi merupakan awal untuk memantik semangat para kepala sekolah yang menjadi agen-agen perubahan, agen-agen penggerak di sekolah masing-masing, lalu di daerah masing-masing, dan akhirnya di provinsi masing-masing bermuaranya ke negara kita. Tapi mulainya dari mana? Kita memantik semangat dari kepala sekolah. Bapak, Ibu, Suster, Bude, perkenankanlah saya menyampaikan modul tentang budaya sekolah. Budaya sekolah ini merupakan rangkaian dari modul 1, 2, 3, dan 4 yang kemarin kita bicarakan itu tentang potensi-potensi sekolah, bagaimana itu dikembangkan sampai nanti akhirnya kita mau membuat kurikulum gitu. Jadi posisi kita ini berada di tengah-tengah. Kita akan semacam menegaskan diri di mana letak sekolah kita. Letak itu maksudnya kehadiran hati, pikiran, ketulusan, dan makna-makna tadi seperti ketaatan, pengorbanan, lalu orang bilang itu berdisposisi, gitu ya, kalau orang religius bilang. Lalu, Buder, Bapak Ibu, saya mulai modul kepala sekolah ini. Oke, budaya sekolah kami pakai metodenya Romo Sastro Pratejo, bahwa budaya sekolah menitik beratkan pada budaya keunggulan, menekankan perubahan pikiran, kata-kata, dan tindakan setiap perubahan dari hati setiap warga sekolah. Maka dari itu kemarin kita sudah bicara soal bagaimana kita mencari hati. Mencari hati itu kan core. Mencari hati itu kalau bahasa Latinnya itu kan core cordis. Kalau kita mencari core value berarti nilai-nilai dari hati yang kemarin kita bicarakan soal core value di modul 2 dan 3. Dan tadi ditegaskan oleh Bu Derwarto bahwa sikap-sikap kepala sekolah itu bukan semata-mata instruksional ya, hanya satu arah gitu ya. Nanti kita bersama narasumber di desain instruksional bahwa kita akan meluaskan cakrawala kita bahwa instruksional bukan hanya top down satu arah, tapi lebih ke
luas, modelnya banyak sekali. Maka dari itu, Bapak, Ibu, Suster, kita kemarin sudah mencoba mencari keunggulan-keunggulan sekolah dari unit, yakni dari core value yayasan, core value sekolah, lalu yang kedua soal bagaimana budaya sekolah itu berbicara. Maksudnya lingkungan, di lingkungan itu berbicara kepada sekolah. Kita merasakan hidup di tanah. Dan itulah hati di mana sekolah berada. Di sanalah ada budaya sekolah. Ketika kemarin kita ngomong ada, ada itu berarti melibatkan seluruh kehadiran diri kita, baik pikiran, perkataan, perbuatan, dan seluruh kedirian. Intinya bagaimana budaya sekolah itu semacam, kalau sekarang bahasa tren pemikiran komputer itu ya. Budaya sekolah itu seperti software of the mind yang bisa membedakan antara diri dan kelompok dengan yang lain. Jadi kita sudah membahas bahwa kemarin kita sudah membahas bahwa kebutuhan dasar dan pendidikan kita bukan semata-mata apa yang kita bilang tentang revolusi industri 4.0 atau revolusi masyarakat yang 5.0 itu, melainkan bagaimana antropologi itu berada, misalnya itu kita ngomong soal identitas. Maka dari itu, inti dari budaya sekolah bagaimana melihat sesuatu, bagaimana kita melihat sesuatu yang dimiliki oleh organisasi. Organisasi berarti organisme. Nanti kita ngomong soal ekosistem sebagai daya dorong. Terima kasih Bu Derwarto tadi sudah menjelaskan banyak hal tentang bagaimana menjadi kepala sekolah yang TOP BGT gitu ya. Kepala sekolah idaman dan ideal. Kita mau bagaimana kepala sekolah itu berperan besar, mempunyai andil besar dalam pembentukan budaya sekolah. Lalu yang ada di sini adalah bagaimana kita menciptakan dari tujuan-tujuan, insight baik tentang profil kepala sekolah yang karismatis gitu ya. Bawaan dari lahir sudah mempunyai daya kepemimpinan yang luar biasa untuk merengkuh, untuk sampai ke tujuan, pemimpin yang punya visi. Lalu yang kedua, pemimpin itu bisa mencari nilai-nilai unggul, baik itu dari kongregasi, tradisi leluhur, atau di sekolah itu sendiri, nilai-nilai inti yang kemarin kita bicarakan, dan lokal genius. Lalu kita tetapkan dengan konteks budaya lokal, konteks budaya global. Lalu kita mau budaya sekolah kita itu mau dibawa kemana setelah kita itu tahu. Dan kemarin kita sudah mengkoleksi banyak hal, banyak informasi, data-data. Lalu kita jadikan itu sebagai software. Kalau kita ngomong software itu kan pengandaiannya harus jelas. If then else-nya itu harus jelas. Lalu untuk menciptakan, mengirim, menyimpan, dan memproses informasi itu seperti apa. Nah, itu tadi yang berkaitannya dengan ini. Menciptakan, mengirim, menyimpan, dan memproses informasi. Suster, Buder, Bapak, Ibu, saat ini kita berada dalam tantangan global yang dinamakan dengan VUCA yang kemarin juga saya omongkan. Ini diulangi lagi, nanti akan diulangi lagi karena ini sudah menjadi tren. Bagaimana orang itu merasa volatility itu kegirangan yang luar biasa. Anak-anak kita itu mudah girang. Itu senang sekali, girang sekali banget, rebutan untuk mendapatkan love, like. Jadi kegirangan, kebahagiaan semua itu yang ditawarkan. Lalu ketidakpastian, kompleksitas berita dan lain-lain membuat ini ambigu. Ya ini, ya itu, tidak ini, tidak itu. Lalu kebenaran-kebenaran sumir
yang dari informasi-informasi sangat cepat ini menjadi hoax. Nanti kita akan ulangi lagi ketika ngomong soal profil dari pelajar Pancasila. Oke, yang diminta gereja yang perlu kita refleksikan bersama adalah ini. Gereja menyadari bahwa kita itu berada di darurat pendidikan. Ini dari Instrumentum Laboris, maksudnya ini adalah kerangka kerja, cara untuk membantu orang bekerja di bidang pendidikan. Itu ngomong soal kita itu berada dalam darurat pendidikan karena kita itu kesulitan mewariskan nilai-nilai dan prinsip penting kepada generasi yang lebih muda. Jadi kita sebagai kepala sekolah, pendidik dan tenaga pendidikan itu ada sisi senjang, jarak antara yang begitu luas. Ya, karena mungkin ada kekurang sambungan generasi. Jadi kita mudah menyalahkan, kamu kok gini, kamu kok gitu. Bener kok gitu, suster kok ya gini. Ini pasti anak-anak itu mudah berontak. Lalu kita tidak sekedar membantu pertumbuhan individu, kematangan individu, melainkan juga memberi sumbangan untuk menciptakan kebaikan bersama. Tadi kita sudah mendengarkan Buderwarto bahwa tujuan pendidikan itu juga salah satunya kebaikan bersama atau kesejahteraan masyarakat. Kemarin kita juga ngomong soal kebinekaan global itu bukan hanya kita menyadari, menghargai konteks lokal, tetapi sampai pada aku punya peran apa terhadap dunia ini. Inilah misi yang perlu kita jalani bersama. Tantangan lokal ini bahasa Jawa, Negoro Mawa Toto, Desa Mawa Coro, atau bahasa Indonesianya yang lain itu lain ladang, lain ladang, lain belalang, lain lubuk, lain ikannya. Jadi tiap-tiap daerah, bahkan tiap-tiap desa itu mempunyai aturan-aturan dan norma. Kalau sekolah intervensi POP UPL ini jenjang SMP itu ada 144, berarti ada 144 perbedaan. Dan ini yang perlu kita hargai, ini perlu kita gali. Inilah yang nantinya ketika menjadi buku, ketika semuanya kita akan berproses bersama dan dijadikan sebagai kenang-kenangan berpikir. Kita saling memberi inspirasi, bukan hanya menjadi kenang-kenangan yang motif, tapi kita menularkan, memberi inspirasi suatu hadiah yang bisa hidup karena saling belajar satu dengan lain. Misalnya PL di Jawa bisa belajar dinamika di Sumatera, di Batak, di Pekanbaru, atau di Bangka, atau di Manado, atau di manapun. Kita saling belajar tentang kurikulum unggulan di masing-masing negeri. Ini sangat luar biasa. Lalu aspek-aspek pentingnya dalam sekolah. Budaya ini ya, dari budaya sekolah. Budaya sekolah merupakan hasil cipta komunikasi. Budaya muncul dipertahankan oleh tindakan-tindakan komunikasi dari semua anggota. Bukan hanya strategi manajer atasan. Jadi tidak hanya top down. Budaya itu tidak hanya top down. Tidak hanya ada kepala sekolah, bukan kepala suku gitu ya, yang bisa mengatasi masalah semuanya. Pemimpin kepala sekolah. Kepala sekolah merupakan semacam pimpinan yang harus mendengarkan. Tadi ditegaskan lagi oleh Buderwarto, kendati kepala sekolah itu memegang peranan untuk memutuskan, tetapi keputusan itu harus mendengarkan sebagai organisasi tadi ya, mendengarkan organisme-organisme yang hidup, mendengarkan kolega-koleganya, guru, murid, stakeholder dan lain-lain. Budaya terdiri dari asumsi-asumsi yang diandaikan, makna yang dihayati bersama-sama, dan nilai-nilainya. Budaya mendasari masalah kritis ya tadi, pengambilan keputusan, terus komunikasi antar warga, membangun komitmen, dan pembenaran tindakan. Ini tadi ekosistem sekolah.
Stakeholdernya siapa? Melibatkan yayasan, orang tua, masyarakat, dan pemerintah. Jadi fokus POP kita di tipe intervensi yang ke-6, nanti terakhir akan kita bicarakan kenapa kok kita harus bicara ini. Memang polanya dirubah nih, ya Bapak Ibu Suster Buder. Kita mendengarkan inti dulu deh, gitu. Lalu saripatinya akan kita diskusikan di hari terakhir. Lalu kecenderungan pemimpin sekolah itu tadi yang seperti dikatakan oleh Bu Derwanto juga, karena Bu Derwanto itu juga pernah menjadi kepala sekolah dan teman-temannya kepala sekolah di MPK juga menjadi supervisor kepala sekolah. Banyak yang menekankan kebutuhan lahir. Kecenderungan pemimpin, ini pemimpin sekolah menciptakan hal-hal besar, bukan berkeinginan melahirkan orang-orang besar. Jadi intinya bangun bersih-bersih. Nah, yang kita butuhkan karena mengemban misi, sekolah misi, kita diutus itu kan untuk keselamatan jiwa-jiwa. Jiwa itu dalam bahasa aslinya itu kan anima, animus. Yang dibutuhkan adalah animator sekolah, pembangkit jiwa-jiwa yang ada di sekolah. Nilai menjadi sangat utama, mulai dari sumber manajemen bisnis yang manajemen berbasis nilai, mengkaji sumber-sumber kemanusiaan, lalu melalui pendekatan budaya, manajemen berbasis nilai dikembangkan dalam penekanan penghayatan segi-segi simbolik seperti patung, lalu lukisan, lalu tradisi-tradisi dan riwayat-riwayat sekolah. Unsur-unsur ini membentuk keyakinan, kepercayaan diri, dan kebanggaan terhadap sekolahnya. Bila program budaya sekolah ini sudah terbentuk, budaya ini terbentuk, struktur organisasi harus menyesuaikan roh atau di sini visi. Jadi seperti yang dikatakan tadi bahwa kadang visi itu hanya berupa tulisan-tulisan besar yang dibangun, dibuat indah. Tapi bagaimana visi pandangan ke depan itu dihidupi. Lalu budaya kerja, visi itu tadi mempengaruhi visi juga, visi kehidupan, budaya kerja, tenaga kependidikan, serta para siswa yang memacu prestasi dan keunggulan. Ya, pemimpin yang punya visi itu sebagai animator. Begitu, ini rangkaiannya. Kemarin kita sudah bilang bicara bersama-sama untuk menggali nilai-nilai inti, nilai-nilai inti sekolah Katolik berurat akarkan dari tanah lokal. Ini nanti menjadi budaya sekolah. Lalu nilai-nilai inti nanti akan menjadi profil lulusan. Kemarin kita sudah sampai di sini juga. Seperti itu. Lalu saat ini apa yang menjadi tugas mungkin untuk merubah visi misi itu akan sangat radikal. Tetapi kalau misalnya setelah para kepala sekolah itu sudah, oh iya ternyata selama ini aku berbelok langkah, itu bisa saja gerakan radikal ini dilakukan. Merubah visi misi sekolah itu bisa dimungkinkan juga. Lalu tapi yang jembatan yang paling sederhana, maksud kami bukan sederhana, tetapi untuk saat ini mendesak membuat social framing nanti ketika profil pelajar Pancasila dan modul literasi akan saya sampaikan juga. Bahwa kemarin kita sudah mengkaji, menemukan, merefleksikan hingga menjadikan nilai sekolah itu dalam pendekatan budaya dan pendekatan sekolah, maka capaian modul budaya sekolah ialah framing atau kerangka jati diri sekolah. Kita yakin bahwa nilai-nilai itu telah hadir, jadi bukan nilai-nilai yang jauh, tapi kita sudah menghidupi dalam rangkaian sejarah sekolah. Terus tentu saja perlu dibutuhkan sesuatu untuk memantik rasa perasaan, afeksi, dan emosional untuk
tinggal di dalam sekolah, seperti apa ekosistem sekolah itu membangun identitas. Lalu pengembangan nilai melalui pendekatan modul 2, 3, dan 4 kemarin merupakan langkah strategis untuk penentuan kebijakan sekolah yang dijelaskan pada modul-modul selanjutnya. Lalu pada saat ini kita akan membuat slogan sebagai penyemangat sekolah, membentuk identitas baru. Setelah kita tahu banyak hal tentang nilai-nilai apa, kita membuat identitas baru. Dan slogan pastinya nanti bukan hanya isapan-isapan kata-kata indah saja, tetapi bersumber dari lingkungan pendidikan itu sendiri, karena kita dasarnya jelas, dasarnya karisma kepala sekolah, yang satu. Kedua adalah nilai-nilai unggul di masing-masing anggota kongregasi, kristianitas. Lalu yang ketiga adalah budaya unggul di masing-masing unit. Lalu slogan tersebut diharapkan mampu mengubah kebakuan dan berfungsi sebagai resonansi penggetar. Jadi ketika sudah slogan itu langsung siap sigap, seperti juru semprit, tukang semprit. Ya, ini pasti sangat akan mempengaruhi tindakan dan perilaku warga sekolah. Itu untuk yang ini sudah dulu. Masih ada waktu 5 menit sebelum tanya jawab, saya jelaskan sedikit saja tentang ini. Masih share screen ya, Bu? Bapak Ibu masih ya? Enggak, Mas. Tidak Oh, ada enggak. share screen. Ya. Sudah keluar. Sudah keluar. Oh ya, saya share lagi tentang penguatan karakter. Singkat saja tentang penguatan karakter ini, waktunya sangat singkat. Kita akan nanti, karena ini andragogi, kita bisa belajar secara mandiri. Karakter sudah sering ya kita mendengar karakter ini. Ini akan profil Indonesia Emas, Megatrend itu kita akan bisa dipelajari sendiri nanti. Tapi saya masuk langsung ke ini, Bapak Ibu. Karakter itu adalah karakter untuk olah hati, olah pikir, olah rasa, dan ini nanti olahraga. Etik, literasi, estetik, dan kinestetik menjadi satu. Multiple intelligence tadi diharapkan oleh Kemendikbud seperti itu. Lalu ini bagaimana 6 profil pelajar Pancasila. Ini 5 nanti akan diturunkan menjadi 6. Nah, dalam pendidikan karakter yang bukan semata-mata bimbel tadi yang seperti katakan oleh guru atau kursus, kita mendidik manusia hanya menjadi manusia hanya dengan melalui pendidikan. Lalu sampai ke ini tagihan-tagihan bagaimana kita membentuk 6 profil pelajar Pancasila saja. Lalu nanti bisa dipelajari sendiri. Kami akan kirimkan juga. Stop share dulu. Lalu yang ketiga tentang literasi. Nah, literasi nanti yang penting adalah literasi ini kita itu berada dalam situasi di mana minat baca Indonesia itu rendah. Dampaknya bisa kita juga rendah. Indonesia menempati posisi baca posisi ke-60 dari 61 negara. Jadi jelas minat bacanya rendah, lalu gampang di-ghosting, bahasa sekarang itu ya. Ghosting apa ghosting itu ya. Bahasa anak muda sekarang trennya itu. Terus kita itu juga yang kemarin kita bicarakan
anak-anak muda kita itu nomor 1 untuk paling cerewet di Twitter soal K-pop itu. Nah, lalu ada beberapa masalah karena kita itu jarang membaca, ilmu pengetahuannya dangkal. Kita itu menjadi kaum sumbu pendek. Ada beberapa kelompok yang menjadi sumbu pendek, itu punya kepala, tidak punya otak, dan digesek menyala. Ini lalu yang paling penting soal literasi, nanti bagaimana literasi itu menjadikan pola pikir kritis di masing-masing peserta didik kita. Ini yang dipahami. Kemampuan literasi menurut penjelasan PISA, kemampuan itu diartikan sebagai kapasitas murid untuk memahami, menggunakan, mengevaluasi, merenungkan, dan memaknai teks untuk mencapai tujuan, mengembangkan pengetahuan dan potensi serta berpartisipasi dalam masyarakat. Ini sangat sangat detail, dan kalau didetailkan lagi masih sangat dalam maknanya. Pasti ada 1, 2, 3, 4 kegiatan dari tiap sub-subnya. Bagaimana murid memahami, bagaimana menggunakan, mengevaluasi, merenungkan, sampai merefleksikan. Itulah evaluasi yang nanti akan kita, maksudnya literasi yang akan kita sampaikan di modul literasi. Ini nanti bisa dibaca sendiri bagaimana peran-peran yayasan. Fasilitator di sini kita itu nanti akan menjadi agen cerdas yang diharapkan mampu menggerakkan literasi sekolah melalui pendampingan kepala sekolah yang bermuara, pendampingan kepala sekolah, instruktur sekolah, lalu guru, dan muaranya pada siswa. Ini saja. Tidak perlu dijelaskan, bisa dibaca sendiri ya nanti sampai akhirnya bagaimana kita mencapai high order thinking yang sekarang dibutuhkan. Tidak, high order thinking itu bukan hanya semata-mata milik orang-orang yang melek teknologi saja, tetapi ini tanda-tanda lahir setiap manusia, bahwa manusia berpikir, yang tadi karakter lagi, itu karena pendidikan itu bisa sampai ke high order thinking. Jadi ini merupakan hak karena kita punya karisma untuk berpikir. Jadi bagaimana pendidik itu sampai ke sini nanti. Itu saja. Nanti bisa dipelajari lebih lanjut. Begitu Bapak, Ibu, Suster, Bruder, penjelasan saya tentang budaya sekolah dan literasi dan karakter. Mungkin kita bisa berdiskusi setelah ini, setelah Bapak Ibu mendapatkan slide-slide. Itu terima kasih, waktu kami kembalikan pada Pak Eko. Terima kasih Bapak Robertus Hendikiawan, Mas Hendi. Kita kasih plus, Bruder, Suster, Bapak Ibu pada dua narasumber kita. Luar biasa. Tadi yang pemaparan pertama dari narasumber pertama, Bruder Albertus Suwarto, yang menyampaikan bagaimana pengembangan kurikulum, Bapak Ibu, Bruder, Suster, sebagai kepala sekolah yang harus siap menjadi mentor bagi SDM yang ada di lingkungan sekolah panjenengan, bisa menggerakkan begitu. Dan juga yang disampaikan Mas Hendi tadi cukup banyak sekali dan secara mendalam tentang budaya sekolah, literasi, bagaimana literasi ini ujungnya adalah menciptakan pola pikir yang kritis pada para siswa ya, anak-anak didik kita. Lalu tadi disampaikan juga tentang karakter. Intinya bahwa kita dituntut untuk menjadi animator sekolah, membangkitkan jiwa-jiwa yang ada di sekolah Yayasan Suster, Bruder, Bapak Ibu, sehingga nanti ada revitalisasi nilai ya, menggali nilai-nilai bersama, inti dari value-nya, sehingga menjadi budaya sekolah yang tadi disampaikan, itu ada 144, ini menjadi kekayaan kita bersama. Semoga apa yang disampaikan
Mas Sandy dan juga Buder ini bisa suster, Buder, Bapak Ibu nanti bisa aplikasikan di sekolah. Tentunya apa yang dipaparkan kedua narasumber tadi mungkin banyak pertanyaan-pertanyaan dari suster ini Bapak Ibu terkait dengan apa yang disampaikan tadi. Maka pada termin pertama ini saya membuka 2 penanya dulu. Silakan nanti pertanyaan bisa ditujukan kepada Buder Warto atau Mas Sandy. Kami persilahkan untuk termin pertama. Oke, ini ada Bapak Krismanus. Silakan Bapak Krismanus. Sudah raise hand nih. Monggo. Baik, terima kasih Pak Ignatius, terima kasih narasumber kami. Pertanyaan kami adalah ada 2. Yang pertama, tujuan pelatihan ini untuk kepala sekolah adalah poin nomor 4 tadi. Kepala sekolah harus memiliki perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, dan evaluasi kolaboratif. Poin nomor 4. Kepala sekolah harus memiliki perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, dan evaluasi kolaboratif. Perencanaan saya kira setiap kepala sekolah pasti punya untuk itu. Kemudian pelaksanaan. Lalu mohon penjelasan Bruder tentang pengendalian dan evaluasi kolaboratif. Yang kedua, dalam memajukan pendidikan di sekolah diperlukan keterlibatan orang tua. Hal ini kalau di beberapa sekolah termasuk di sekolah kami, hal ini masih agak jarang. Pertanyaan kami, sampai sejauh mana keterlibatan orang tua atau sampai sejauh mana orang tua bisa dilibatkan dalam pengambilan keputusan atau dalam setiap kegiatan. Jadi kalau misalnya dijawab paguyuban orang tua itu sudah sangat populer, tapi kalau di sekolah kami hampir boleh dikatakan itu sangat rendah. Kita juga berpikir jangan-jangan nanti orang tua menjadi mengintervensi sekolah. Jadi masih ada jarak antara orang tua dengan pihak sekolah dalam mengambil keputusan ataupun dalam satu kegiatan. Demikian Bruder, demikian Pak Ignatius, terima kasih. Baik, terima kasih Pak Krismanus. Buder nanti menanggapinya setelah ada pertanyaan kedua. Ini termin pertama, saya buka 2 pertanyaan dulu. Siap. Oke, kami beri kesempatan untuk penanya kedua selain Pak Krismanus. Masih ada? Oh ya, Pak Kristiawan. Silakan Pak Kristiawan. Baik, terima kasih Pak Jatmiko ya. Apakah saya dengar dengan baik, Bruder, Suster, Bapak Ibu? Terdengar. Terdengar ya. Baik, terima kasih. Jadi untuk yang pertama kami tujukan kepada Bruder. Yang pertama Bruder, mohon maaf di luar konteks ini mendapat salam hormat dan salam bangga dari Pak Agus Sekti ya. Agus Sekti. Oh, Pak Agus Sekti, ya. Ya, salam Pak ya. Oke, baik Bruder. Jadi untuk yang pertama, jadi tadi disampaikan kaitan dengan tantangan kaitan dengan sekolah Katolik itu yang saya garis bawah itu persaingan yang tidak sehat gitu. Nah, saya lebih memfokuskan pada efek dari sekolah gratis, Bruder. Artinya tantangan yang kami hadapi sekolah gratis itu sangat berdampak dengan bagaimana orang tua siswa, dan itu juga berpengaruh juga dengan orang tua siswa yang beragama Katolik untuk memilih pendidikan anaknya gitu. Nah, notabene sekolah kami, unit kami itu sudah ya bisa dibilang banting tulang lah ya untuk bagaimana memperbaiki pelayanan pendidikan, bagaimana kami coba untuk mengacu pelayanan pada perkembangan anak, apapun sudah kami lakukan. Tapi ini karena ada kebijakan sekolah gratis yang dilaksanakan oleh pemerintah, nah itu terkesan bagaimana ya, meracuni gitu. Artinya, dan bahkan sekarang pun jadi sedikit cerita pengalaman ketika kami ber-PPDB, kami gerilya ke rumah-rumah itu budaya Bapak Ibu Suster, dan kami datangin beberapa orang tua siswa Katolik, orang gereja gitu, dan kami sudah tawarkan beberapa hal, bahkan sampai pada kami tawarkan untuk diberikan orang tua asuh. Kami ada beberapa donatur dan kami sudah siapkan untuk yang akan
mendukung dengan harapan mereka akan masuk ke kita, karena memang dalam hemat kami ya anak Katolik akan berkembang baik dan sudah sewajarnya sekolah di sekolah Katolik. Tapi ketika kami tunggu selesai PPDB mereka masuk ke sekolah negeri. Nah, ini yang menjadi tantangan yang amat luar biasa di kami. Nah, mungkin nanti bisa apakah bisa kasih pencerahan atau Bapak Ibu saudara sekalian bisa membagikan pengalamannya kaitan dengan ini, karena memang hal ini menjadi masalah yang kalau mungkin bukan dari keluarga Katolik saya kira tidak masalah, hanya kemudian ini sudah sampai merambah pemahaman tentang sekolah gratis ini ke umat Katolik kita itu. Jadi mohon pencerahan Bruder ya. Itu yang pertama. Kemudian untuk Pak Robertus ya. Jadi nilai dan budaya sekolah itu harapannya kalau yang saya tangkap memang harus berakar dari situ. Kebijakan paradigma pengembangan pendidikan sekarang memang sudah harus berubah, dan milestone-nya atau enggak sejarahnya dimulai dari saat ini mungkin gitu ya, pada masa-masa ini ketika sudah beralih ke kementerian ataupun menteri yang baru, sehingga semuanya tidak kebijakan dari top down tapi diharapkan akan bottom up dan akan segala sesuatu akan muncul dari grassroots atau dari lapangan, dari unit di sekolah yang ada gitu. Nah, begini Pak, kaitan dengan supaya lebih menghubungi lah kasarnya seperti itu, supaya itu lebih efektif benar-benar diterapkan di sekolahan kaitan dengan budaya sekolah yang kemudian diturunkan dalam visi misi dan harapan akan menjadi slogan bersama, itu akan menjadi hurufnya dari suatu sekolah tersebut. Nah, bagaimana kita coba untuk mengintegrasikan dan merumuskan beberapa prinsip nilai-nilai budaya tadi dalam dokumen kurikulum, Pak? Karena beberapa kami sudah coba dari dinas, dari kementerian, dari dinas pendidikan itu ada 10 karakter, kemudian dikembangkan lagi oleh yayasan jadi 16 atau berapa. Hanya kemudian kami sangat kesulitan ketika harus mendokumenkan itu. Apakah dalam KI1, KI2, nah supaya itu benar-benar bukan hanya sekedar slogan-slogan, bukan hanya tulisan-tulisan, tapi benar-benar diterapkan di dalam setiap praktek ataupun setiap pengajaran yang dilakukan oleh Bapak Ibu guru di kelas mereka masing-masing. Mungkin itu Pak Bapak Ibu, beberapa hal yang mungkin kami mohon untuk sharing bersamanya. Terima kasih. Terima kasih Pak Kristiawan Triwardana. Ada 2 pertanyaan juga sama dengan Pak Krismanus Sinamarta, namun berbeda konteksnya. Baik, Bruder dan Mas Hendy, saya bacakan dulu untuk pertanyaan yang pertama dari Bapak Krismanus Sinamarta. Yang pertama terkait dengan tujuan pelatihan untuk pelatihan ini kan ditujukan untuk kepala sekolah. Tadi di dalam modul sudah disampaikan ada perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, evaluasi yang kolaboratif. Pertanyaan yang pertama, Bruder, ini ditujukan pada Bruder Warto, apa maksud dari pengendalian evaluasi yang kolaboratif itu seperti apa? Itu yang pertanyaan pertama dari Bapak Krismanus Sinamarta. Lalu pertanyaan yang kedua, sampai sejauh mana keterlibatan orang tua ini dilibatkan dalam pengambilan policy atau kebijakan? Karena pengalaman dari Pak Krismanus itu tidak mudah ya, orang tua untuk care peduli terhadap pendidikan anaknya aja ini menjadi kendala begitu, Bruder. Nah, ini mohon pencerahan dari Bruder. Kami persilakan Bruder Warto. Baik, Pak Krismanus, saya coba jawab. Tugas kepala sekolah menurut Permendikbud nomor 16 tahun 2018 kalau nggak salah, itu kan ada 3, yaitu tugas manajerial, tugas supervisi, dan entrepreneur ya, atau entrepreneurship begitu. Nah, pengendalian itu salah satu bagian dari tugas supervisi kepala sekolah. Mengapa pengendalian perlu dilakukan? Karena perencanaan yang disusun di awal tahun pelajaran untuk ukuran sekolah 1 tahun itu kan cukup panjang, Pak. Ya, cukup panjang. Durasinya kan 1 tahun. Maka kepala sekolah perlu melakukan pengendalian di tengah jalan itu, apakah perencanaan yang sudah dilakukan itu
dapat dijalankan atau tidak. Kalau dijalankan, apakah sesuai dengan tujuan awal atau tidak? Semangatnya masih berkobar seperti ketika di awal tahun pelajaran direncanakan atau mengalami penurunan semangat. Ini perlu dilakukan. Apakah suatu kegiatan dapat terlaksana atau tidak? Nah, ini harus dikendalikan. Maka pentingnya kepala sekolah mengadakan rapat setiap bulan itu salah satunya. Budayakan rapat sekolah. Budayakan rapat sekolah. Itu salah satunya. Lalu yang kedua, pengendalian itu kan kita ini kan tadi saya katakan, kita ini kan jasa ya, pelayanan kita itu kan jasa pendidikan. Seperti pasar, orang datang ke sekolah itu ingin menyelesaikan persoalan kehidupan mereka. Karena mereka tidak bisa mendidik anaknya, dia minta bantuan ke sekolah. Nah, namanya kita membantu, namanya jasa. Pasti yang namanya jasa itu bisa memenuhi kebutuhan orang tua, bisa tidak. Nah, jika tidak, apakah keluhan atau komplain dari orang tua ini kita tangani, kita kelola, kita tindak lanjuti dengan baik atau tidak? Ini kan pengendalian terhadap keluhan orang tua. Mungkin hanya satu atau kecil kita menganggapnya seperti itu. Tapi keluhan yang sampai muncul ke permukaan, pasti itu tidak hanya satu orang, kecuali sifatnya kasus. Ya. Nah, kalau ada keluhan 1-2 orang, jangan pernah menganggap toh hanya 2 orang yang mengeluh. Ibarat kalau orang mengilustrasikan persoalan di bawah selalu lebih besar daripada yang tampak. Seperti gunung es di air itu kan, nah seperti itu. Yang di bawah air jauh lebih besar daripada yang muncul ke permukaan. Nah ini pengendalian terhadap keluhan-keluhan, ini harus ditangani dengan baik. Keluhan itu diperoleh lewat telepon, lewat WA, kalau dulu ada kotak surat tempo dulu. Atau keluhan itu dari mana? Siapa yang mengeluh? Diselesaikan dan disampaikan kepada pihak-pihak yang bersangkutan. Ini pengendalian. Kalau tidak, keluhan-keluhan itu dibiarkan, tidak ditangani, itu nanti akan bisa, kalau itu beritanya itu tidak baik, ya akan menjadi hoax yang lama-lama menjadi sebuah kebenaran yang tadi disampaikan oleh Pak Hendy tadi. Ya, wah sekolah ini begini, sekolah ini begini, sekolah ini begini, karena itu berulang, lama-lama orang meyakini sebagai sebuah kebenaran. Ini perkara menangani keluhan pelanggan. Ini kan kritik. Jangan pernah mengabaikan kritik, keluhan, karena ini titik start untuk menuju kemajuan. Itu terkait pengendalian. Supervisi yang lain, apakah guru mengajar sesuai dengan yang dia rencanakan? Nah, karena kepala sekolah itu pemimpin pembelajaran. Bagaimana kepala sekolah yakin kalau guruku di kelas 7A yang ada di sudut lantai atas sana itu mengajar sesuai dengan materi yang dia rencanakan. Kepala sekolah harus punya mekanisme seperti itu. Bagaimana meyakinkan itu terjadi? Iya caranya, seperti itu. Itu kan pengendalian. Nah, maka kepala sekolah harus punya alat pengendaliannya. Minimal secara administrasi, kepala sekolah ada bukti kalau guru sudah merencanakan pembelajaran hari ini dan dilaksanakan. Misalnya ya kita punya perangkat persiapan mengajar harian. Ya kan? Persiapan mengajar harian itu bagian dari pengendalian. Kapan Bapak sebagai seorang kepala sekolah ngecek persiapan mengajar harian guru? Atau bahkan tidak pernah ada. Pengalaman saya, bagian dari pengendalian pembelajaran,
Guru setiap pagi mengumpulkan persiapan mengajar yang akan diajarkan besok pagi. Saya tanda tangani, saya berikan. Nah, guru menyiapkan persiapan mengajar besok pagi berdasarkan mengajar hari ini. Lalu ada 2 buku persiapan mengajar itu. Nah, itu bagian pengendalian. Itu kreativitas kepala sekolah, bagaimana pengendalian memastikan bahwa di kelas-kelas itu terjadi proses pembelajaran. Itu pengendalian. Lalu terkait evaluasi kolaboratif. Evaluasi itu kelihatannya sederhana. Rapat-rapat itu bagian dari evaluasi. Tapi itu intern. Evaluasi ya menurut saya, kalau saya mengevaluasi diri saya, kalau saya nyanyi kecil itu, menurutku suaranya bagus. Tapi begitu saya nyanyi, keponakan saya mendengar, tutup kuping, ya toh? Walah, orang Jawa manggilnya lek warto, kalau bahasanya suara kayak gitu nyanyi lebih baik nggak usah nyanyi. Padahal telingaku rasanya nyanyi itu bagus, hanya untuk rengeng-rengeng, untuk senandung. Ternyata enggak. Nah, menurut orang lain ternyata tidak baik. Nah, inilah pentingnya angket kepuasan pelanggan. Jangan-jangan apa yang kita anggap baik ini menurut orang lain belum baik. Contoh soal bersih. Definisi bersih menurut sekolah, menurut tenaga kebersihan kita, dengan bersih menurut orang tua bisa berbeda. Menurutku udah bersih. Nah, orang tua rumahnya, kamar mandinya dikelola dengan kelas hotel bintang 5 kok dibandingkan dengan sekolah yang dirawat seperti itu. Nah, ini kan sudah butuh yang namanya evaluasi kepuasan pelanggan. Dari pembelajarannya, dari keramah tamahan gurunya, dari sarana prasarananya, dari sikap welcome-nya. Nah, itu ada instrumen yang minimal setahun 2 kali, yaitu di tengah semester dan di akhir tahun. Guru bimbingan konseling punya tanggung jawab itu. Atau humas, yang namanya evaluasi keluhan pelanggan. Pas ambil rapot, orang tua dikasih instrumen, suruh ngisi, itu. Lewat Google juga bisa, sekarang Google Meet. Sebelum ambil rapot, linknya dikirim, diisi dulu Bapak Ibu. Kirim, nanti diedit, direkam. Itu evaluasi kolaboratif itu melibatkan banyak pihak. Ya, seperti itu. Lalu keterlibatan orang tua. Bapak Ibu, yang namanya melibatkan orang tua itu betul yang disampaikanlah Pak Krismanus, kita bisa merasa kehilangan kekuasaan. Yang namanya orang kehilangan kekuasaan itu bisa merasa tidak berwibawa. Merasa tidak bisa lagi mengendalikan orang lain. Itu tipologi kepemimpinan menurut saya. Yaitu cara pandang orang bagaimana memimpin sebuah lembaga. Tapi pengalaman saya melibatkan orang tua harus ada batas-batasan. Pengalaman saya, urusan orang tua tidak boleh masuk ranah ruang kelas, ruang pembelajaran akademis. Saya larang. Ya, mereka nggak bisa masuk kelas mengamati guru saya ngajar. Nggak bisa. Ya. Pengalaman saya, orang tua dilibatkan dalam batas-batas tertentu yang kita batasi sendiri. Kalau saya tak menceritakan, orang tua saya libatkan semaksimal mungkin untuk mengelola kegiatan ekstrakurikuler. Awalnya nggak gampang, Pak. Pengalaman saya melibatkan orang tua ketika mau lomba paduan suara internasional di Bali. Orang tua, ini kan urusan sekolah, deh. Kenapa saya dilibatkan? Kenapa saya harus membayar ini dan itu? Loh, Pak, ini kan anak Bapak. Nanti kalau pinter, punya pengalaman hebat, kan akan dibawa pulang juga seumur hidup. Saya sampai cekcok untuk membongkar blok mental. Ini urusan sekolah. Kenapa orang tua dilibatkan? Ini bukan tanpa proses, ya. Ini proses dialog yang nggak mudah. Saya cekcok, saya sampai debat. Tapi prinsipnya ini anak Bapak,
ada peluang kalau guru-guru disuruh total menangani lomba paduan suara ke Bali, nggak mungkin. Kalau mau silakan, kalau enggak tidak. Anak Bapak pinter-pinter, Bapak punya uang. Sekolah bantu, tapi nggak akan mengatasi semuanya. Proses panjang, ternyata itu berhasil, Pak. Nah sekarang, sekolah-sekolah yang pernah saya bertugas di situ, sekarang menjamur orang tua paduan suara. Malah tanya mereka, Der mau lomba kemana? Ya. Mau lomba kemana, Der? Mersing band. Terakhir mendapat medali emas Piala Presiden tahun 2018, pentas di Istana Merdeka, upacara 17 Agustus. Itu juga proses panjang, habis 400 juta, 600 juta. Bukan uang sedikit, yayasan bantu 40 juta. Silakan cari, itu anak Bapak. Wah, itu pengalaman saya yang sampai sekarang luar biasa. Yang penting, Pak, kita jangan takut kehilangan kekuasaan. Boleh, atau justru kita rela kehilangan kekuasaan di bidang itu. Tapi sekali lagi, keputusan tetap ada pada sekolah. Orang tua tidak bisa mengendalikan. Orang tua itu menangani teknis. Ya, menangani teknis. Anak cari dana sampai habis 600 juta, saya mau cari dana dari mana? Mau ngemis seluruh kota Semarang pun juga nggak akan ngasih, wong saya nggak dipercaya. Yang punya kartu truf kan mereka, ketemu perusahaan jarum, ketemu ini. Itu harus, Pak. Sekarang tidak lagi mendidik anak-anak di sekolah hanya dimonopoli oleh pihak sekolah. Ayo kita bongkar, libatkan orang tua. Jangan takut kehilangan kekuasaan. Kita berbagi energi. Itu terkait dengan orang tua. Lalu terkait dengan sekolah Katolik, sekolah gratis, ya betul Pak, di mana-mana begitu. Sekolah kami yang di Pangutiluhur, di daerah-daerah tertentu, muridnya banyak yang hilang. Tapi peduli amat. Kami tidak akan pernah mentolerir terkait sekolah gratis, kami mencoba hadir dengan identitas kami. Maka sekarang dulu menjadi pergolakan kami, sekarang tidak lagi. Maksudnya tidak lagi itu kami secara mental mapan. Dulu sekolah kami yang di desa-desa itu paralel 2 kelas, 3 kelas. Sekarang rata-rata tinggal 1 kelas. Tetapi stabil, beberapa tahun terakhir stabil. Nah, karena beberapa sekolah itu berdekatan, ya tata kelolanya kami merger. 3 sekolah, kurikulumnya 1, tapi kepala sekolahnya 3. Gurunya antar sekolah saling mengisi. Jadi 1 guru bisa mengajar di 2 sekolah atau 3 sekolah kami. Kebetulan berdekatan. Nah ini Pak Aka ini, Pak Ansel Musaka ini, dia itu mengelola bersama 2 kepala sekolah, 2 sekolah, tetapi tata kelolanya 1. Kalau nyusun kurikulum, dirembuk bareng. Jangan sampai guru matematika harus ngajar ke sana kemari, lalu kesulitan karena jadwalnya tidak dibicarakan. Itu memang persoalan, tapi kami tidak kendur dengan promosi-promosi seperti itu. Saya tidak punya rumus itu, ya. Kemudian solusi yang lain kalau di Keuskupan Agung Semarang, dulu awalnya para romo, pastor paroki itu nggak peduli dengan sekolah, Pak. Awalnya, tapi kami teriak terus. Bagaimana kami sekolah itu membantu gereja, bagian dari gereja, tapi romo-romonya tidak membantu mempromosikan. Nah sekarang para pastor paroki di Keuskupan Agung Semarang itu sangat care terhadap sekolah-sekolah. Kalau khotbah yang menghimbau agar sekolah ke sekolah Katolik, kalau ada persoalan di sekolah-sekolah romo tidak lagi mengkritik, tapi datang menanyakan, ada apa Der, gini, ada keluhan begini, ya itu disampaikan. Itu banyak berdampak seperti itu. Itu sharing kami Pak, terkait sekolah gratis nggak ada solusi yang jitu memang, tapi ya memang itu situasi zaman yang memang harus ditangani. Mungkin begitu Pak Jatmiko. Terima kasih Bu Derwarto.